semua, selamat datang di video dokumentasi tugas magang saya di Bank Syariah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tahapan proses pengisian data. Berita acara serah, terima atau BAS di aplikasi Front Office, yang biasa disebut AFO, BAS, merupakan dokumen penting yang mencatat serah, terima barang atau layanan dari pihak bank kepada nasabah. Sehingga proses pengisian data ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan semua dokumen terkait yang dibutuhkan untuk pengisian data. Pastikan bahwa semua data yang tercantum pada dokumen BAS sudah benar dan sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini termasuk memeriksa kembali identitas nasabah, nomor rekening, jenis produk atau layanan yang diberikan, serta tanggal serah terima yang tertera pada dokumen. Setelah memastikan semua dokumen siap, langkah selanjutnya adalah mengakses aplikasi Front Office atau AFO. Buka aplikasi tersebut melalui komputer atau perangkat yang telah disediakan. Login menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh supervisor atau petugas terkait. Ingat untuk menjaga kerahasiaan informasi login ini untuk menghindari akses yang tidak sah. Setelah berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman utama AFO. Pada halaman ini, pilih menu input data atau administrasi berkas, yang merupakan tempat untuk menginput data BAS. Setelah itu, kita akan melihat form atau formulir yang berisi kolom-kolom yang harus diisi sesuai dengan informasi yang terdapat pada dokumen BAS. Selanjutnya, kita mulai mengisi data BAS sesuai dengan dokumen yang sudah disiapkan. Kolom pertama biasanya berisi nama lengkap nasabah, diikuti dengan nomor rekening dan detail transaksi. Pastikan untuk mengisi setiap kolom dengan teliti, dan cek kembali informasi yang sudah dimasukkan. Kesalahan pengisian data bisa menyebabkan masalah dalam proses administrasi dan verifikasi data di tahap berikutnya. Jika semua data sudah diisi, langkah berikutnya adalah mengunggah dokumen BAS ke dalam sistem. Pada bagian bawah form input, biasanya terdapat opsi untuk mengunggah berkas atau dokumen pendukung. Klik tombol upload dan pilih file dokumen BAS yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tunggu hingga proses pengunggahan selesai dan pastikan tidak ada gangguan koneksi saat proses ini berlangsung. Setelah dokumen berhasil diunggah, langkah terakhir adalah melakukan konfirmasi data. Periksa kembali seluruh informasi yang sudah diisi, mulai dari data nasabah hingga lampiran dokumen. Jika semuanya sudah benar, klik tombol simpan atau submit untuk menyimpan data BAS ke dalam sistem AFO. Setelah disimpan, data ini akan digunakan untuk proses administrasi lebih lanjut oleh tim terkait. Melalui tugas magang ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya ketelitian dan akurasi dalam mengelola data nasabah. Semua proses yang saya lakukan didasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan oleh BSE untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan nasabah. Setelah melengkapi dokumen BAS AFO, saya diberikan tugas untuk menginput data SKB. Saya akan menjelaskan bagaimana proses penginputan data surat bukti kepemilikan emas, atau yang biasa dikenal dengan SKBE. SKB adalah dokumen penting yang menjadi bukti kepemilikan emas bagi nasabah yang mengikuti program tabungan atau investasi emas di BSI. Penginputan data SKB ini sangat penting untuk memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik dan dapat diverifikasi kapan saja jika diperlukan. Sebelum memulai proses penginputan data SKBE, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan dokumen fisik SKBE yang akan diinput ke dalam sistem. Dokumen ini harus mencakup informasi yang lengkap dan benar, seperti identitas nasabah, jumlah emas yang dibeli, jenis emas, nomor SKB, dan tanggal transaksi. Pastikan semua informasi pada dokumen SKB sudah sesuai dan valid, karena kesalahan data bisa berdampak pada proses pencatatan dan verifikasi di tahap berikutnya. Setelah dokumen siap, saya kemudian mengakses sistem penginputan data di komputer yang terhubung dengan jaringan internal BSI. Untuk masuk ke sistem, saya menggunakan user ID dan password yang telah diberikan oleh supervisor atau atasan.
yang berwenang. Setelah berhasil login, saya akan diarahkan ke halaman utama yang menampilkan berbagai menu untuk manajemen data dan dokumen nasabah. Dari halaman utama, saya mencari menu yang khusus untuk penginputan data SKBF. Menu ini biasanya berada di bagian manajemen data emas atau input SKBF. Setelah memilih menu tersebut, sistem akan membuka form input yang berisi kolom-kolom data yang harus diisi berdasarkan informasi yang terdapat pada dokumen SKB. Saya mulai mengisi data nasabah dengan hati-hati. Formulir yang harus diisi mencakup informasi seperti nama lengkap nasabah, nomor rekening, nomor SKBF, jumlah emas dalam gram, jenis emas misalnya, emas batangan atau koin, serta tanggal pembelian. Pengisian data ini harus sangat teliti, terutama ketika memasukkan angka atau informasi spesifik yang terkait dengan kepemilikan emas nasabah. Setelah semua data terisi dengan benar, saya melanjutkan dengan mengunggah dokumen fisik SKB yang sudah di-scan ke dalam sistem. Di bagian bawah form input, biasanya terdapat opsi untuk mengunggah berkas atau dokumen pendukung. Saya klik tombol upload dokumen, pilih file SKBF yang telah disimpan di perangkat komputer, lalu tunggu hingga proses pengunggahan selesai. Pastikan file yang diunggah dapat terbaca dengan jelas dan tidak mengalami gangguan teknis. Setelah dokumen SKB berhasil diunggah dan semua data sudah diisi dengan benar, saya melakukan pengecekan akhir. Ini termasuk memverifikasi kembali informasi yang telah diinput untuk memastikan tidak ada kesalahan. Jika semua data sudah sesuai, saya klik tombol simpan atau submit untuk menyimpan data SKB ke dalam sistem. Setelah data tersimpan, biasanya akan muncul notifikasi atau konfirmasi bahwa penginputan data telah berhasil dilakukan. Setelah data berhasil diinput, langkah terakhir adalah melakukan pemeriksaan kembali melalui fitur verifikasi yang ada di sistem. Hal ini untuk memastikan bahwa data yang baru saja diinput sudah benar-benar masuk ke dalam database dan dapat diakses oleh pihak terkait di BSI. Proses ini juga berfungsi sebagai pengendalian kualitas untuk menjaga akurasi data nasabah. Melalui pengalaman magang ini, saya belajar betapa pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menangani data keuangan, terutama yang berkaitan dengan aset berharga seperti emas. Setiap langkah yang saya lakukan didasarkan pada standar operasional yang ketat untuk menjaga integritas data dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah BSI. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan proses penting dalam administrasi perbankan syariah, yaitu memindai dokumen wakalah haji dan mengunggahnya ke website resmi Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Wakalah haji adalah surat kuasa yang diberikan oleh nasabah kepada bank untuk mengelola dana haji. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang terkait dengan pendaftaran haji nasabah tercatat dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPKH. Dokumen ini biasanya mencakup data nasabah, termasuk nama, nomor identitas, nomor porsi haji, dan informasi lain yang diperlukan untuk proses pendaftaran haji. Sebelum memulai proses pemindaian, pastikan semua informasi yang tertulis pada dokumen sudah benar dan valid, serta tidak ada kesalahan penulisan. Setelah dokumen siap, kemudian dokumen di-scan menggunakan aplikasi CAM Scanner dengan menempatkan dokumen wakalah haji dengan posisi yang benar. Kemudian,
mengatur resolusi pemindaian ke mode terbaik untuk memastikan setiap detail dokumen terbaca dengan jelas. Format file biasanya PDF, karena ini format yang sering diterima oleh website BPKH. Setelah semua pengaturan selesai, proses pemindaian dengan menekan tombol scan. Saya pastikan hasil pemindaian terbaca dengan jelas dan bebas dari bayangan atau gangguan visual lainnya. Setelah dokumen berhasil dipindai, file hasil pemindaian dikasih nama yang jelas dan mudah dikenali, seperti Wakalah Haji nama nasabah. Setelah hasil pemindaian sudah siap, langkah selanjutnya adalah mengunggah dokumen tersebut ke website resmi BPKH. Membuka web browser dan login BPKH yang telah disediakan. Untuk masuk, harus menggunakan akun yang sudah terdaftar dengan user ID dan password yang telah diberikan oleh supervisor. Setelah berhasil login, mencari menu khusus untuk pengunggahan dokumen Wakalah Haji. Di halaman unggah dokumen, klik tombol upload, kemudian memilih file yang sudah dipindai sebelumnya. Proses pengunggahan mungkin memakan waktu beberapa detik tergantung ukuran file dan kecepatan internet. Setelah file berhasil diunggah, kami memeriksa kembali untuk memastikan bahwa dokumen yang diunggah sudah benar dan sesuai dengan dokumen fisik. Ini termasuk memverifikasi data nasabah yang tercantum pada dokumen. Setelah semua data terisi, klik tombol submit atau simpan untuk menyelesaikan proses. Biasanya, setelah pengunggahan berhasil, sistem akan memberikan notifikasi atau nomor referensi sebagai tanda bahwa dokumen Wakalah Haji telah berhasil diunggah ke BPKH. Kali ini kami membantu customer service dalam proses pengisian formulir pembuatan rekening junior, sebuah layanan tabungan khusus untuk anak-anak. CS memastikan nasabah telah membawa dokumen yang diperlukan, seperti kartu keluarga, kartu identitas orang tua atau wali, dan data anak yang akan membuka rekening. Setelah semua dokumen lengkap, saya membantu CS dalam mengisi informasi nasabah pada formulir pembuatan rekening, seperti nama lengkap anak, tanggal lahir, alamat, serta data identitas orang tua. Setelah semua data diisi dengan lengkap dan benar, kami memeriksa kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pengisian formulir. Selanjutnya, formulir ini diserahkan kepada customer service untuk diproses lebih lanjut dalam sistem BSI. Kali ini, kegiatan kami membantu CS merapikan formulir pembukaan rekening perorangan.